Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Pada video kali ini tanggal 26 Juni pukul 14:07 gue mau bahas Bayu guys. Ini perusahaan tidak liquid. Jadi langsung gue infokan aja di awal ya. Perusahaan ini tidak liquid ya. Di tahun 2024 ini dia berencana, bukan berencana sih, sudah melaksanakan RUPS dan memutuskan untuk membagikan 75 per lembar sehingga dividen yieldnya adalah sekitar 5,6%. Dan itu dilakukan di mana dividen payout rasio dari Bayu ini adalah sekitar 30-an persen, 37%. Jadi kalau misalkan dividen payout rasio dia lebih besar, ya otomatis seharusnya dividen yieldnya juga makin besar. Nah, jadi Bayu ini guys ya akan terpengaruh terhadap wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, dan berdasarkan data bagusnya adalah perusahaan ini. Jadi gini guys, tahun 2019 ya sebelum pandemi jumlah wisatawan mancanegara itu mencapai 16 jutaan atau 15 jutaan. Nah, di tahun 2024, oke, kita jangan ngomongin 2024 karena 2024 itu masih berjalan. Sempat kan drop pada saat pandemi. Nah, di tahun 2021 itu setidaknya ada di angka 1,5 jutaan. Nah, ini guys, wisatawan mancanegara. Karena Bayu ini memang dipengaruhi, ya dia bisnisnya adalah agen perjalanan, penjualan tiket dan sebagainya, itu dipengaruhi, sangat dipengaruhi dari sini. Kemudian di tahun 2022 ya wisatawan atau wisatawan mancanegara meningkat lebih dari 300%, ada di angka 5,8. Angkanya luar biasa, tapi karena itu ada faktor dari masa pandemi. Nah, di tahun 2023 itu naik lagi hampir 100%. Sekarang sudah mencapai 11 juta. Betul, memang belum sama seperti tahun 2019, tapi datanya menunjukkan bahwa eh, ada kenaikan dari wisatawan mancanegara. Pun sama untuk wisatawan nasionalnya ya di tahun 2023 nih guys ya. Total ada di angka, ini data dari Badan Pusat Statistik, ada di angka 7,5 juta. Kemudian tahun 2022 ada di angka 3,5. Naiknya lebih dari 100%. Sekali lagi, ini dipengaruhi karena sebelumnya ada masa pandemi. Ini kan masih masa-masa pandemi nih waktu tahun 2022. Nah, kalau kita lihat dari data-datanya, oke. Kayak begitu guys ya, dari data Badan Pusat Statistik. Nah, sekarang kita lihat waktu tahun 2019 ya, di mana Wisman-nya mencapai angka 15 juta sampai 16 juta. Nah, ini nih kita nih tahun 2019 tahun 2018, pendapatan dia ada di angka 2,4 triliun. 2,4 triliun 2019 tahun 2018. Tahun 2018 ada 2,089 triliun. Dengan laba bersihnya ada di angka 39 miliar. Ini tahun 2018. Tahun 2019 ada di angka 47 miliar. Laba per sahamnya itu ada di angka 135. Nah, ini perhatikan di sini guys ya. 135 pada tahun 2019 dan 112 pada tahun 2018. Di tahun 2023, bagusnya dari Bayu ini, meskipun dia mencatatkan pendapatan 1,7 triliun dan 2,1 triliun, ya, 2,1 triliun ini kan masih berarti masih di bawah pendapatan di tahun 2019 dong. Iya kan? Tapi labanya dia bisa mencapai 70 miliar. Ini di tahun 2023. Di tahun 2022 bisa mencapai 42 miliar. Artinya, ya guys, nih artinya yang menarik dari Bayu ini adalah pertama, data menunjukkan seharusnya jumlah wisatawan masih bisa bertumbuh kalau dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023. Harusnya guys. Kemudian ini yang data dari BPS ya guys ya, BPS. Kemudian yang kedua ya guys ya, ada perbaikan dari sisi gross profit margin. Kan kita lihat tadi untungnya pendapatannya adalah 2,4 triliun, tapi dia mencatatkan laba cuma 47 miliar. Ini tahun 2019 ya.
Di tahun 2023 dia mencatatkan pendapatan 2,1 T. Tapi labanya itu menyentuh angka 70 miliar. Berarti kan ada perbaikan dari sisi gross profit margin dan net profit marginnya. Kemudian yang ketiga ya, USD naik. Jadi kalau US dollar naik ke angka 16.200, salah satu sektor yang diuntungkan adalah pariwisata. Karena nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu jadi murah. Jadi harganya, ongkosnya lebih terjangkau. Seharusnya seperti itu. Dan yang diuntungkan salah satunya adalah sektor pariwisata. Ya Bayu ini, gitu loh. Itu 3 poin yang menarik. Artinya yang menarik ya. Yang menarik dari Bayu adalah ini. Ya. Tapi guys, ya minusnya ya, terlepas dari dia membagikan dividen yield bisa di angka 5,6% dan di DPR ya, dividen payout rasionya itu 30%-an. Minusnya adalah ini perusahaan ya tidak melakukan ekspansi yang wah. Nah, dan ini satu-satunya minus kalau menurut gue ya, satu-satunya minus. Jadi gini, ini perusahaan yang bernilai sekitar 469 miliar. Dia punya kas sebesar 594 miliar. Artinya kasnya gede banget. Dan berdasarkan public expose yang dirilis oleh perusahaan, tidak ada ekspansi yang wah selain pengembangan dari sisi teknologinya. Itu yang dilihat dari Bayu, guys. Jadi ya tidak ada aksi korporasi selain pembagian dividen ini, atau mungkin dia barangkali harusnya dengan kas seperti ini bisa jadi kalau misalkan memang sahamnya sekarang lagi murah ya guys ya dia buyback kek ya, tapi itu tidak dilakukan oleh manajemen Bayu itu sendiri gitu loh. Yang dilakukan adalah ya capexnya ini untuk pengembangan sisi teknologi aja ya, karena kan dia agen perjalanan, penjualan tiket dan sebagainya ya. Untuk teknologinya ya itu harus bagus, UI-nya juga harus menarik ya, kemudian tampilan dari mungkin aplikasinya juga harus menarik. Jadi itu yang dilakukan oleh Bayu itu sendiri gitu loh. Nah ini yang minus dari Bayu. Sehingga satu lagi guys ya, ini yang pertama, satu lagi gue tambahin nih. Tadi kan gue menganggap bahwa ini satu-satunya, tapi ada juga guys dalam jangka pendek semester 1 2024 liburnya banyak, tapi di semester 2 2024 ya tanggal merahnya tidak sebanyak semester 1 2024. Ada memang tanggal merah di tahun 2024 itu kalau nggak salah September. Tapi itu pun jatuh di hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Ada yang hari Senin, ya itu satu hari itu doang di hari Senin gitu loh. Sedangkan pariwisata itu sangat terpengaruh dari banyaknya hari libur gitu loh. Nah itu dalam jangka pendek sih memang harusnya ini terpengaruh ya, EPS di kuartal 3 dan kuartal 4. Tapi dalam jangka panjang kalau misalkan memang ada jumlah wisatawan, baik wisatawan nasional atau mancanegara yang terus meningkat, seharusnya pendapatan Bayu bisa menyamai di tahun 2019, harusnya bisa menyamai di tahun 2019 ini atau bahkan lebih. Kemudian bisa diikuti dengan laba bersihnya serta EPS-nya, yang mana perusahaan sudah ada perbaikan dari sisi gross profit margin dan net profit marginnya. Seperti itu guys. Artinya ada potensi ya, kalau memang seperti itu datanya ya, ada potensi laba per sahamnya bisa lebih dari 200 perak per lembar. Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.